Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajabi Tertinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-9, tanggal 9 Januari 2025. Diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-14. Dengan perikop kejujuran dalam transaksi jual beli. Itulah perikop. Dan sebagai nats atau ayat intinya adalah apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, membeli atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Sekali lagi saya baca, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Itulah ayatnya. Bacaan pagi pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 12 sampai dengan 17. Jatuhnya kota Jericho di tangan Israel. Bacaan malam diambil dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16. Hukuman Allah kepada orang yang tidak setia kepada Allah. Sebagaimana biasa, pedoman kita selama bulan Januari adalah dengan topik kesatuan dalam panggilan, pelayanan, kemuliaan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ya, Kristus adalah seperti tubuh manusia. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Semua anggota itu meskipun banyak merupakan satu tubuh. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian kita baca dalam bahasa Batak ya. Umpama hibuldo daging alai torop do anggota ruasna. Alai ruasna toropi menjadihon daging nasa sadai. Songonido Kristus. Sekarang kita ambil dalam bahasa Batak Siganopari ya, yang lazim kita dengar ya. Songon sada pamatang do Kristusi natorop ruasna alai sada do pamatangi nang pemarasi ngasing ruasna. Jadi di sini semakin jelas ya, bahwa tubuh manusia terdiri dari banyak anggota-anggotanya. Seperti kita lihat, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, ya, lidah, kulit, ya, dan juga jantung, ginjal, limpa, dan otak. Nah, alam bawah sadar kita adalah pikiran ya. Namun semua itu adalah
satu dalam tubuh. Walaupun peranannya berbeda-beda. Nah, demikian jugalah Kristus. Pengikut Kristus adalah banyak. Dan setiap orang dibaptis menjadi pengikut Kristus. Nah, orang banyak ini tetap menjadi satu, walaupun fungsinya berbeda-beda, namun tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Nah, contoh yang konkret, tubuh Kristus dianonimkan dengan gereja, atau bahasa Batak dikatakan pamatang Kristus do gerejai. Artinya gereja itu adalah tubuh daripada Kristus. Nah, siapa saja yang berada di dalam gereja? Kita lihat yang terpenting salah satunya adalah imam, ya, yang membawakan liturgis dan juga memimpin iman daripada semua jemaat. Nah, kemudian di samping imam adalah jemaat dan juga penatua dan juga kaum pemusik. Ada anggota kor, baik kor bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan juga sektor. Semua ini punya peran tertentu, tapi itu semua adalah jadi satu konsepsi sistem. Tidak bisa terpisahkan dengan yang lainnya. Mereka saling menentukan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan. Seperti contoh dalam kebaktian gereja, antara liturgis, ya, pembawa acara, dan juga jemaat, pemusik, ya, organis, yang memimpin kor, dan juga imam yang memberi khotbah. Semua ini adalah satu. Itulah dikatakan Paulus, maka dikatakan bahwa sama dengan tubuh manusia, tubuh daripada Kristus. Artinya pengikut Kristus itu dianonimkan sama dengan tubuh manusia, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, dalam hal inilah dalam bulan Januari ini selalu ditekankan supaya ada kesepahaman dan semua anggota itu bersinergi untuk menuju tujuan yang sama. Nah, kuncinya adalah tidak ada superhero, tidak ada inferior, tidak ada superior, tapi yang ada adalah super team. Kalau kita mengambil istilah daripada Eporus KBP Dr. Victor Tinambunan, adalah super team di dalam jemaat, mengutamakan kerjasama tim, kekompakan daripada semua unsur-unsur yang ada. Itulah tujuan dalam ayat bulanan dalam bulan Januari di awal tahun, supaya kita semua menjadi super tim dimanapun kita bekerja, apakah di dalam komunitas gereja, apakah di dalam komunitas punguan, apakah dalam komunitas keluarga. Semua menjadi super tim yang kompak. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Kita melihat di sini adalah dikatakan dalam Imamat pasal 25 ayat 14, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa, jadi kalau kamu menjual tanah kepada sesama orang Israel atau membeli tanah dari dia, janganlah melakukan jual beli itu dengan tidak jujur. Di sini dibutuhkan kejujuran, integritas, ketulusan, tidak mau membodohi orang lain, jujur apa adanya. Nah, kalau kita lihat
dalam bahasa Batak Siganupari, ya, kita lihat adalah songonon didok. Jadi molo digadis ho tanom tudunganmu hala Israel manang dituhorho tanona unang hamu marsiakalan. Jadi jangan saling membohongi. Nah, kalau di kita di Indonesia, dasar daripada jual beli tanah adalah NJOP atau nilai objek pajak. Nah, jadi nilai jual objek pajak itulah sebenarnya dasar baik membeli maupun menjual. Nah, ini di Israel ini sangat care dan tidak melebihi karena dianggap itu adalah perintah Tuhan. Bisakah seperti itu di Indonesia? Inilah PR daripada negara kita. Bagaimana supaya setiap pembelian dan penjualan tanah dikembalikan kepada nilai NJOP yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tentu dalam nilai NJOP pun itu harus dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan zaman agar bisa mengikuti perkembangan. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral daripada perikop ini, ya? Nah, kita melihat makna daripada perikop ini adalah Allah mengingatkan umatnya untuk tidak menipu satu sama lain, tetapi saling menghormati dalam setiap aktivitas ekonomi. Jadi makna yang penting kita ingat di sini adalah Allah mengingatkan umatnya untuk tidak menipu satu sama lain, tetapi saling menghormati dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Inilah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, kita lihat pesan moralnya adalah, ya, menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perbuatan akan mendekatkan kita kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi membantu kita untuk hidup dalam terangnya. Jadi kalau kita menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perbuatan, ya, itu sudah mendekatkan kita pada kerajaan Allah dan membawa kita untuk hidup dalam terangnya. Jadi kejujuran merupakan suatu pondasi yang kuat untuk mendekatkan diri dalam kerajaan Allah dan juga untuk menjadi punya terang. Artinya kita bisa mendapatkan terang dari Allah. Nah, kemudian Imamat pasal 25 ayat 14, ya. Ini berbicara pentingnya keadilan dan kebenaran dalam bertransaksi dengan sesama. Jadi disinilah dikatakan pentingnya keadilan dan kebenaran yang bertransaksi dengan sesama. Nah, dalam konteks ini, ya, Allah mengingatkan umatnya untuk tidak menipu satu sama lain, tetapi saling menghormati dalam setiap aktivitas ekonomi. Dan apa yang bisa kita ambil kesimpulan
dari perikop ini? Kita coba melihat ada mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab dalam perikop masalah kejujuran dan keadilan dalam perikop ini, dalam hal transaksi ekonomi termasuk jual beli barang, ya, atau tanah. Yang pertama, kita coba lihat pertanyaan. Apa dampak dari kejujuran dalam hubungan sosial dan komunikasi kita saat ini? Apa dampak dari kejujuran dalam hubungan sosial dan komunitas kita saat ini? Apa dampaknya? Kita lihat di sini. Kejujuran dalam hubungan sosial itu memiliki dampak yang sangat signifikan dan komunitas kita. Jadi sangat signifikan dalam komunitas kita, ya, yang mempunyai dampak signifikan, terutama dalam membangun kepercayaan atau trust dan integritas antara sesama. Jadi dikatakan bahwa tadi dikatakan apa dampak dari kejujuran. Nah, di sini dampaknya adalah memiliki dampak yang sangat signifikan, yang sangat penting, ya, dari komunitas kita. Jadi di mana kita berhubungan sosial dalam komunitas gereja, kumpulan, ya, itu sangat berdampak positif, terutama dalam membangun kepercayaan. Apakah kita layak dipercaya atau mesti tidak percaya? Layak dipercaya dan integritas antara sesama. Artinya integritas ini adalah sesuai kata dan perbuatan. Dimanapun kita berada dalam transaksi apapun, harus sesuai kata dan perbuatan, kejujuran, kebenaran. Itulah dampak yang utama dalam kejujuran di dalam komunitas kita, dalam perkumpulan kita. Dia sangat mempunyai dampak yang sangat signifikan, ya, terutama dalam integritas dan kepercayaan. Layak tidak dipercaya orang atau bahkan tidak dipercaya. Punya integritas tidak atau sesuai dia kata perbuatan. Inilah dikatakan dampak dari kejujuran dalam hubungan sosial dengan komunitas kita. Nah, dalam ajaran Kristen, ya, kejujuran dianggap sebagai nilai yang sangat penting dan merupakan cerminan dan karakter Kristus yang kita anut. Jadi kejujuran itu dianggap sebagai nilai yang sangat penting dalam, ya, dan cerminan karakter daripada Kristus yang kita anut. Jadi sudah apabila kita melakukan kejujuran, itu sudah merupakan karakter daripada Allah atau Kristus. Nah, Alkitab mengajarkan dalam Amsal 12, ya, ayat 22. Jadi Amsal 12, Amsal pasal 12 ayat 22. Bibir yang dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia adalah kesukaannya.
Jadi, apakah kita kesukaan Tuhan, menyenangkan hatinya, atau kekejian bagi Tuhan? Amsal 12 ayat 22 dikatakan bibir yang dusta. Artinya kalau kita sering berdusta, itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah, berbohong ya. Nah, tetapi orang yang berlaku setia, artinya dia tidak pembohong tapi dia setia kepada Tuhan, adalah kesukaannya atau yang menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain ya, menjadikan lingkungan sosial lebih sehat dan harmonis. Jadi kalau lingkungan itu menjadi harmonis dan sehat ya, kejujuranlah dasarnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka lingkungan tersebut akan sehat dan harmonis. Itulah yang kita lihat ya. Nah, kemudian kejujuran adalah cerminan dari integritas dan karakter yang baik, yang tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga ya, menghargai dan membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Jadi kejujuran yang kita jalankan itu bukan hanya cerminan ya, karakter yang baik, tidak hanya cerminan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita misalnya punya kejujuran ya, dan integritas dan karakter yang baik ya, itu tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara sesama. Jadi hubungan domino efeknya adalah kepada manusia. Jadi di samping kita menghormati Tuhan, mengikuti karakter Tuhan, tapi juga menjadi harmoni dengan sesama. Artinya di dalam komunitas kita menjadi ada lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Nah, kemudian yang kedua, ya, itu tadi yang pertama, kesimpulan pertama atau conclusion yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat bagaimana cara ya menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dalam dunia yang seringkali mengutamakan keuntungan pribadi. Jadi bagaimana dalam pelaksanaannya ini, dalam dunia ini yang sudah cenderung manusia itu mencari keuntungan pribadi. Prinsip kejujuran merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Jadi nilai kejujuran adalah suatu ajaran yang sangat ditekankan dalam ajaran Kristen, terutama menghadapi dunia seringkali mengubah kejujuran menjadi salah satu ya yang dianggap remeh demi keuntungan pribadi. Jadi banyak orang mengesampingkan kejujuran itu demi kepentingan pribadi. Artinya dia tidak lagi melihat kepada siapa dia bekerja. Kalau kemarin kita dikatakan bekerja untuk Tuhan. Nah, di sini dituntut adalah kejujuran. Dan kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka dasarnya adalah kejujuran. Nah, sekarang kita lihat ya, orang-orang yang
dalam mengambil keuntungan pribadi, ya, misalnya adalah mencoba merubah timbangan. Misalnya menjual barang, ya, dijual harusnya 1 kilo, tapi itu sudah dibungkus dalam kemasan yang rapi, bisa 8 sampai dengan 9 ons. Coba kita lihat. Ada. Dan manusia biasanya begitu dibilang ini 1 kilo, karena butuh, tidak lagi ditimbang. Dan kalau itu kita timbang, ternyata beratnya hanya 9 ons. Tidak 1 kilo. Nah, disinilah prinsip kejujuran. Bukan dia melihat kepada siapa dia bekerja, tapi dia mencari keuntungan. Karena dari 1 karung misalnya 500 kilo kali 1 on sudah 50 kilo keuntungan. Jadi inilah yang dikatakan bekerja untuk Tuhan. Jadi perlu kejujuran dan timbangan yang bagus. Nah, dalam Alkitab kejujuran tidak hanya berkata benar, tetapi juga mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kejujuran itu bukan hanya mengatakan benar, tapi juga sudah mencerminkan karakter daripada Kristus. Itulah karakter Kristus dengan kasih. Karena kasih, maka dia berbuat baik. Nah, dalam Amsal 11 ayat 1 dikatakan, ya, timun yang curang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi, ya, bukti ukuran yang seimbang adalah kesenangannya. Jadi timbangan yang curang adalah kekejian bagi Tuhan. Seperti tadi, harusnya 1 kilo, tapi ditimbang dibungkus dalam plastik 9 ons, kurang 1 ons. Coba kita bayangkan. Dan itu terjadi, ya, terjadi. Dan itu pernah kita nilai. Begitu kita ambil, kita timbang, tidak sampai 1 kilo. Nah, disinilah kejujuran itu harus dimulai dari diri sendiri. Karena kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita untuk bekerja diri sendiri, mungkin ya itu tadilah kepentingan sendiri. Bukan lagi bekerja untuk Tuhan, tapi sudah mementingkan diri sendiri. Tadi dikatakan bahwa setiap jual beli transaksi jangan ada yang saling membohongi, tapi seharus kejujuran yang diutamakan. Nah, kemudian Tuhan membenci orang yang memakai timbangan yang curang, tetapi Ia senang dengan timbangan yang tepat. Kita lihat, Tuhan membenci. Nah, hal ini, ya, mengajarkan kita pentingnya kejujuran dalam sikap aspek kehidupan dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini merupakan aspek kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, merupakan prinsip kejujuran. Kita tidak hanya memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita jujur, bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga membangun hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Jadi bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi juga membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, merupakan kejujuran dan perjalanan, ya, ini perlu kita pertimbangkan. Bagaimana pengalaman kita selama ini? Apakah ada pengalaman yang kita alami? Pengalaman saya pernah bertemu di alam bawah sadar. Berarti itu dalam mimpi, ya. Bertemu dengan Raja Banten. Dan saya pada waktu itu seolah-olah pergi ziarah di dalam suatu tempat yang banyak orang.
Dan waktu saya melihat ada patung yang sangat gagah dan dia matanya berkedip. Dan langsung saya hormat ke dia. Dan dia bertanya, "Saya tahu siapa engkau." Dia tahu kalau saya dari orang Sumatera, dia tahu. Nah, kemudian dia memperkenalkan diri. "Kau tahukah siapa saya?" Saya tidak tahu. Dia beritahu, "Saya Raja Banten dari Cirebon," katanya. Wah, karena ini saya tidak tahu Raja Banten itu orang Cirebon. Tapi saya tanya dengan teman-teman, ternyata benar. Nah, kemudian lantas saya bicara, apa yang harus saya jalankan? Apa kira-kira perintah daripada raja? Saya katakan, dia berpesan ada 3. 1, katanya, jujur. Kamu harus jujur dalam setiap bertingkah kemanapun kamu di dalam daerah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, jangan mengambil keputusan waktu emosi. Tidak ada artinya, katanya. Jangan ambil keputusan pada saat emosi. Dan yang ketiga, pergilah dengan tenang. Kemanapun kamu di Banten ini, saya akan lindungi. Pertanyaan bagi kita, apakah dia Raja Banten? Apakah dia malaikat? Apakah dia Tuhan? Tapi yang jelas, pesan moralnya adalah untuk kebaikan. Jujur, jangan mengambil keputusan pada waktu emosi, dan pergi dengan hati yang tenang. Nah, kemudian pengalaman saya. Waktu saya sebagai waktu bekerja dinas di perusahaan BUMN PT Krakatau Steel, saya diberi tugas sebagai kepala seksi penerimaan bahan baku dan spare part. Jadi ada 2, bahan baku dan spare part. Di sini sangat-sangat dibutuhkan kejujuran. Dan untuk kepentingan pribadi sangat memungkinkan ketidakjujuran. Jadi ini pernah terjadi. Ya. Dan oleh yang supplier atau yang membawa barang, mereka sangat menginginkan kita tidak berlaku jujur. Nah, jadi contoh, dia mengirim barang, misalnya kita minta misalnya mobil Mercy, tapi dikirim Toyota. Toh sama-sama mobil. Tapi ini bisa kita terima tanpa merubah spesifikasi. Sehingga kalau itu kita terima, nanti akan mulus harga-harga Mercy, tapi barang-barang Toyota. Ini terjadi. Bisa terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak terbawa dalam situasi? Nah, ini pernah terjadi. Saya, ya karena tadi ada pesan Raja Banten jujur. Nah, sehingga saya mau mencoba bagaimana menerapkan kejujuran. Sebab kalau kita coret surat pengantar, ini pasti protes yang membawa barang. Maka saya buat sistem kepada foreman saya, yaitu kepala urusan. Kau menerima barang, setiap surat pengantar yang bermasalah kasih tanda kali di sebelah kanan. Yang tidak bermasalah jangan kau tulis apa-apa. Biarkan. Saya tinggalkan. Pergi rapat, pergi kemana-mana. Jadi tidak harus ada saya. Barang masuk. Tiap hari mungkin ratusan supplier masuk. Ya, masuk. Masuk semua, datang saya. Tugas saya adalah menseleksi. Benar atau salah. Bagi yang bermasalah, yang dikasih tanda X, saya taruh di sebelah kiri saya. Bagi yang tulisan mulus, tidak bermasalah, barangnya sesuai, taruh di sebelah kanan.
dan saya tanda tangan yang sebelah kanan, saya kirim langsung untuk diproses menjadi RIR, ya, Receiving Inspection Report. Dan yang sebelah kiri, saya turun ke lapangan, saya cek satu persatu barangnya. Saya tulislah di surat pengantar tersebut sesuai dengan barang yang diterima. Karena tadi sudah dikasih tanda X, maka saya robah semua, tulis, saya tanda tangan, kirim, selesai. Nah, ternyata supplier itu lebih jago daripada kita. Mereka punya akal. Setiap mereka memasukkan barang, selalu angkat telepon, ada tidak kepala seksi. Kalau ada kepala seksi, jangan dulu kirim barang, karena pasti nanti dicoret. Nah, sehingga mereka, tapi bagi orang yang barangnya bagus, dia berjalan mulus dengan baik, tidak ada masalah. Pernah terjadi suatu saat saya sedang berada di luar kota, yaitu di Pelni, Jakarta. Datanglah barang begitu banyak, ya, dan diterima oleh kepala urusan atau pormen. Dan nama kepala seksi tetap ada, tapi diambil alih oleh kepala dinas. Nah, itu boleh. Tugas kepala seksi bisa diambil alih oleh kepala dinas. Namun dia tidak memperhatikan sistem yang saya buat. Tidak melihat apakah ada tanda kali di sebelah kiri surat pengantar atau tidak. Dia langsung semua atas nama dan tanda tangan. Ternyata ada yang bermasalah dalam penerimaan tersebut. Akhirnya terbongkar. Dan semua, ya, dengan kejadian itu akhirnya kepala dinas masuk bermasalah dalam kurungan atau diproses polisi, dan pormen juga diproses polisi. Tapi saya sebagai kepala seksinya kok tidak diproses polisi? Pada waktu itu saya ditanya oleh Pak Erwin Mapaseng, saudara waktu itu di mana? Oh, saya lihat saya ternyata tidak ada di tempat. Tapi kok nama saudara atas nama? Ya, wewenang daripada bawahan bisa diambil oleh atasan, tapi wewenang daripada atasan tidak bisa kita ambil. Nah, inilah suatu contoh praktek kejujuran itu. Nah, sehingga dimanapun dilempar, kalau mutiara tetap mutiara, tidak akan berubah. Jadi bawahan saya kena proses di polisi, atasan saya juga kena proses. Saya sebagai di tengah-tengah, ya, manajemen terbebas. Itulah kejujuran yang kita pakai sehingga kita tidak terpengaruh situasi apapun. Walaupun dikasih amplop segala macam, tidak terpengaruh. Yang mau saya katakan di sini, ikan di dalam air asin, tapi ikannya tidak asin. Itulah contoh untuk prinsip menjalankan kejujuran. Jangan kita berafiliasi dengan dunia atau teman. Banyak yang bisa menjebloskan kita. Inilah salah satu konkret untuk menjaga kejujuran supaya bisa tetap terjaga. Kita tidak terlena. Nah, sehingga akibatnya ya memang akhirnya kepala dinas saya juga meninggal dalam waktu muda, dan pormen saya juga meninggal dalam waktu muda. Dan saya memang sampai saat ini sudah umur 71 tahun masih bisa eksis. Inilah pentingnya kejujuran. Walaupun kita berada dalam situasi yang sulit, kita bisa mengambil suatu cara atau ada namanya pengamanan pribadi. Ya. Ada pengamanan tertentu untuk menjaga kejujuran. Walaupun kita dalam situasi bersama-sama dengan orang yang mementingkan kepentingan pribadi. Itulah dalam praktik menjaga kejujuran tetap berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan yang ketiga. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk membangun kepercayaan dalam berinteraksi
ekonomi sehari-hari. Nah ini, jadi apa langkah-langkah yang konkret kita ambil dalam berinteraksi ekonomi sehari-hari dengan lingkungan, dengan sesama pun, ya, apa? Nah, di sini dikatakan, ya, membangun kepercayaan dalam transaksi ekonomi sehari-hari adalah hal yang paling dan sangat dihargai dalam ajaran Kristen. Jadi ini adalah hal yang penting. Jadi membangun kepercayaan, ya, dalam transaksi sehari-hari adalah hal yang penting dan yang sangat dihargai dalam ajaran Kristen. Jadi sebagai Kristen kita, percaya itu harus diutamakan. Jangan sampai kita tidak dipercaya orang karena kita mementingkan pribadi. Dalam ajaran Kristen, aku yakin. Maka saya katakan dalam buku Manajemen Jati Diri, kekayaan dan kemiskinan, ya, tidak bisa diukur hanya dengan harta. Tapi itu diukur dengan bagaimana pergaulan kita. Nah kemudian, untuk meresapi kebahagiaan, dan apa kuncinya? Keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan. Nah disinilah dikatakan membangun kepercayaan dalam bertransaksi adalah yang paling penting dan sangat dihargai dalam ajaran Kristen. Dalam konteks ini, ya, kejujuran dan integritas menjadi kunci semua dengan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Jadi boleh kita katakan adalah merupakan pondasi yang sangat mendasar, foundational prinsip dalam ajaran Kristen, yaitu kejujuran dan integritas. Inilah yang utama dalam prinsip ajaran agama Kristen. Jujur, sesuai kata dan perbuatan, itulah sama dengan karakter Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian, apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Bahwa dalam setiap berinteraksi selalu memegang prinsip kejujuran sesuai karakter Tuhan. Langkah-langkahnya adalah seperti Amsal 11 ayat 1 tadi dikatakan. Timbangan yang tepat dan tidak curang, dan timbangan yang adil adalah kesenangan Tuhan. Inilah langkah-langkah yang contoh, Raja Salomo waktu bicara dengan Tuhan, apa yang kau inginkan dariku, kata Tuhan. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Pada waktu malam, ya, Allah memperlihatkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berfirman, Tuhan berfirman, mintalah apa yang kau kehendaki akan kuberikan kepadamu. Itu tawaran daripada Tuhan. Raja Salomo di dalam pasal 3 ayat 12, sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil, dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kejujuran dan kebijaksanaan, keadilan yang diminta oleh Raja Salomo. Itu yang diminta. Bukan harta, bukan uang. Tapi Tuhan mengatakan,
Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 dikatakan, bahkan apa yang tidak kau minta juga akan kuberikan juga kepadamu. Seumur hidupmu kau akan raja yang dihormati melebihi raja yang lain, yang manapun juga. Jadi sudah melebihi raja yang lain, yang manapun juga. Dan di sini termasuk kekayaan diberikan, karena Raja Salomo adalah yang paling terkaya, raja yang paling bijak, baik sebelum dia maupun setelah dia, dan tidak ada lagi nanti pun setelah dia seperti Raja Salomo. Kebijakan dan kejujuran yang diutamakan oleh Raja Salomo dalam memimpin bangsa Israel. Dan ini dibuktikan pada waktu dia mengadili 2 orang wanita, ya, yang masing-masing mengakui bayi yang hidup, karena satu bayi sudah meninggal. Nah, sehingga yang merasa bayinya meninggal ini, ya, mengklaim bahwa bayi yang hidup itu adalah miliknya, ditukar. Datang mengadu yang merasa bayinya hidup, oh tidak, ini bayi saya. Mereka datang ke Raja Salomo. Raja Salomo mengatakan, wah, terus bagaimana kejadiannya? Diterangkan masing-masing. Nah, kalau begitu, Raja Salomo mengambil keputusan. Kepada pengawal, ambil pedang. Dan bayi ini kita bagi 2. Sebelah buat ibu ini, sebelah yang buat ibu ini. Apa reaksi? Yang memiliki darah daging langsung dengan bayi tersebut tidak setuju. Serahkan saja bayi itu kepada dia. Datang yang satu, silakan dibelah. Saya juga setuju. Akhirnya apa keputusan daripada Raja Salomo? Yang mengatakan serahkan bayi itu kepadanya, dialah pemilik bayi tersebut. Dan yang mengatakan boleh dibelah bayinya, kau bukan pemilik bayi yang sebenarnya. Inilah yang diminta oleh Raja Salomo, adalah kejujuran dan keadilan untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu dilakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita jujur dalam setiap langkah kita? Apakah kita jujur kalau ditanya misalnya sedang di mana? Oh, sudah sedang di jalan, padahal masih mandi. Ini pun kecil, tapi bisa membuat, kalau di sini katakan sebenarnya. Kalau memang di rumah, di rumah. Saya masih di rumah, belum berangkat. Jangan bilang saya sudah di jalan, padahal kita masih di rumah. Atau anak ditanya, ya, ada bapak. Nanti kalau ada yang menanya, katakan saya lagi pergi. Ada tidur di rumah. Anaknya dijajar untuk berbohong. Ini kekejian bagi Tuhan Allah, orang yang pendusta. Tapi orang yang berterus terang, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi mulai sekarang, saya minta kepada kita semua, kalau selama ini dalam HP atau telepon, orang bertanya, bagaimana bro, apa, sudah di mana? Katakan yang sejujurnya. Kamu tidak salah. Kau bilang masih di rumah, wajar. Jangan kau bilang sudah di jalan, tinggal menunggu sebentar lagi. Dan saya pun pernah melakukan seperti itu. Tapi mulai sekarang, mulai saat ini, dengan adanya firman Tuhan, ya, bahwa perlu berlaku jujur sesama dalam hal jual beli tadi. Tapi ini efeknya adalah kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita jujur dalam setiap langkah yang kita lakukan. Semoga firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam komunitas gereja, berinteraksi dengan orang lain, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Amin. Tuhan memberkati kita.